Baik, sebelumnya terima kasih yang saya ucapkan Bapak. Om Swastiastu Bapak. Perkenalkan, nama saya Ikut Sorenata, nomor absen 14 dari kelas Pariwisata Budaya Pagi dan Pasar. Di sini saya akan membacakan bab 1, yaitu latar belakang Pura Pusat Batuan yang berdiri megah di Desa Batuan, Sekuati, Gianyar, Bali. Merupakan sebuah cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Pura ini didirikan pada abad ke-11 dan telah menjadi salah satu pusat spiritual dan budaya bagi masyarakat setempat. Arsitektur Pura Pusat Batuan sangat khas dengan ukiran batu yang rumit, patung-patung dewa Hindu yang detail, dan struktur bangunan yang kokoh. Keunikan ini menjadikan sebagai satu objek wisata budaya yang populer di Bali, menarik wisatawan domestik maupun internasional yang ingin menyaksikan keindahan dan kekayaan budaya Bali. Meskipun memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, Pura Pusat Batuan menghadapi berbagai tantangan dalam pelestariannya. Salah satu tantangan terbesar adalah kerusakan fisik yang disebabkan oleh faktor alam seperti erosi, perubahan cuaca yang ekstrim, dan polusi. Kerusakan ini diperparah oleh tingginya volume kunjungan wisatawan yang tidak selalu disertai dengan pengelolaan yang memadai. Banyak wisatawan yang kurang memahami atau menghormati aturan dan nilai-nilai sakral pura, sehingga perilaku mereka bisa merusak keutuhan fisik dan spiritual situs ini. Fenomena komersialisasi budaya juga menjadi masalah serius, di mana upacara dan tradisi lokal diubah menjadi komersial, menghilangkan esensi dan autentitas dari kegiatan budaya tersebut. Selain itu, tantangan internal juga datang dari keterbatasan dana dan sumber manusia yang terlatih dalam pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya. Banyak pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian ini, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat lokal, hingga pemangku kepentingan pariwisata. Namun koordinasi yang kurang efektif seringkali menjadi hambatan dalam implementasi program pelestarian yang berkelanjutan. Pendanaan yang tidak memadai mengakibatkan terbatasnya upaya restorasi dan perawatan rutin, sehingga banyak bagian dari pura yang mengalami kerusakan lebih lanjut. Untuk mengatasi berbagai masalah ini diperlukan strategi pelestarian yang komprehensif dan berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat lokal dan wisatawan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan melestarikan situs cagar budaya ini. Program edukasi yang bisa dilakukan melalui berbagai media, termasuk papan informasi di sekitar pura, brosur edukatif, dan pelatihan bagi pemandu wisata. Pemerintah dan pihak swasta juga perlu bekerja sama dengan menyediakan dana yang memadai dan upaya pelestarian dan restorasi. Selain itu, penggunaan teknologi modern dalam pelestarian situs bersejarah juga perlu dipertimbangkan. Teknologi pemetaan 3D misalnya dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan memantau kondisi fisik pura, sehingga upaya restorasi bisa dilakukan dengan lebih efektif. Sistem manajemen kunjungan wisatawan yang lebih baik juga harus diterapkan, seperti pembatasan jumlah pengunjung per hari dan penerapan aturan yang ketat bagi wisatawan untuk menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor wisata yang sangat penting dalam upaya pelestarian ini. Pemerintah dapat menyediakan regulasi dan dukungan finansial, sementara masyarakat lokal berperan sebagai penjaga dan pelaku utama dalam pelestarian budaya. Sektor swasta, terutama industri pariwisata, juga dapat memberikan kontribusi dalam bentuk dan dana program CSR yang mendukung upaya pelestarian. Dengan upaya kolaboratif dan berkelanjutan, Pura Pusat Batuan dapat dipertahankan sebagai wisatawan budaya yang bernilai tinggi dan tetap menjadi daya tarik wisata yang autentik dan bermakna bagi generasi mendatang. Pelestarian ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dengan kesadaran komitmen yang kuat. Dengan demikian, Pura Pusat Batuan dapat terus berfungsi sebagai pusat spiritual budaya dan wisata yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Baik, di sini saya akan membacakan bab 2, yaitu yang pertama ada kajian pustaka. Kajian pustaka adalah mengkaji pustaka-pustaka terdahulu dianggap relevan dengan judul yang dipakai sebagai bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya. Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dengan peneliti terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan topik bahasa penelitian yang sama. Untuk itu, kajian pustaka menjadi sangat penting dipergunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya. Kepustakaan yang dikaji dalam mendukung penelitian ini, baik pustaka lontar berupa buku-buku karya tulisan yang dipandang bermanfaat dalam upaya melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian karya Diana IKS 2020 dengan judul Potensi Daya Tarik Wisata Pura-Pusah Desa Batuan sebagai pengembangan daya tarik wisata. Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini bisa menjadikan wisata Pura-Pusah Batuan sebagai tujuan wisata spiritual bagi wisatawan yang minat dengan pariwisata spiritual. Secara umum, persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pariwisata budaya Pura-Pusah Batuan dengan mode penelitian kualitatif. Yang kedua ada konsep. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep merupakan pengertian dari mental dari objek, gambaran, pendapat atau paham proses, rancangan atau cita-cita yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Suatu perencanaan yang mudah dipahami serta dimengerti sangat dibutuhkan agar segala kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan sistematis. Konsep juga bisa artikan sebagai penyatuan persepsi antara penulis dengan pembaca agar pola pikir tidak ada kerancuan sehingga hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pembaca. Asmelena DKK 2018. Konsep adalah istilah atau simbol yang menunjukkan suatu pengertian tertentu yang merupakan teori-teori yang baku yang digunakan menjadi landasan dasar di dalam menjawab semua permasalahan yang diajukan. Pada dasarnya, beberapa orang juga memiliki konsep yang berbeda-beda. Karena itulah perlu dilakukannya penyatuannya persepsi antara penulis dengan pembaca agar memahami beberapa konsep untuk bisa memecahkan masalah yang ditemukan pada penelitian ini. Konsep pada penelitian ini memuat uraian sistematis tentang pemahaman yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis juga mencari pengertian atau konsep yang relevan dengan variabel yang ada dalam penelitian ini, sehingga diperoleh persamaan yang luas dan menyeluruh terhadap permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan judul penelitian Cagar Budaya Pura-Pusah Batuan Sekwati sebagai daya tarik wisata. Adapun beberapa konsep yang ditemukan dalam penelitian ini adalah yang nomor 1, pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Bali mengacu pada kunjungan wisatawan yang tertarik untuk mengalami dan memahami warisan budaya. Ini melibatkan partisipasi dalam upacara keagamaan, pertunjukan tari tradisional, seni ukir, serta merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali masih memegang teguh tradisi pariwisata budaya di Bali. Yang pertama ada pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Bali mengacu pada kunjungan wisatawan yang tertarik untuk mengalami dan memahami warisan budaya. Ini melibatkan partisipasi dalam upacara keagamaan, pertunjukan tari tradisional, seni, ukir, serta merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali yang masih sangat memegang teguh tradisi. Pariwisata budaya di Bali tidak hanya menarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan alamnya, tetapi juga bagi mereka yang mencari pengalaman mendalam tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat Hindu, tepatnya di Bali. Yang kedua ada menjaga kelestarian warisan budaya. Warga setempat memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian warisan budaya di daya tarik wisata Pura-Pusah Batuan. Warga setempat dapat secara aktif berpartisipasi dalam upacara keagamaan di Pura-Pusah Batuan. Hal ini membantu menjaga integritas upacara dan memastikan bahwa makna spiritual dan keagamaan tetap terjaga. Warga setempat dapat terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan fisik pura, termasuk memberikan area, merawat tanaman dan taman, dan menjaga struktur bangunan agar tetap kokoh. Masyarakat setempat dapat memberikan edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya menghormati dan memahami nilai-nilai budaya setempat. Yang ketiga ada daya tarik wisata budaya.
Daya tarik wisata budaya merujuk pada daya tarik yang berasal dari unsur-unsur budaya dalam suatu destinasi yang menarik minat dan perhatian wisatawan. Ini mencakup aspek-aspek seperti sejarah, tradisi, seni, arsitektur, dan kehidupan masyarakat dan peristiwa budaya yang unik dari satu daerah. Daya tarik wisata budaya menawarkan pengalaman mendalam kepada wisatawan, memungkinkan mereka untuk merasakan dan memahami kekayaan budaya satu tempat. Daya tarik wisata budaya menawarkan pengalaman yang mendalam seperti dan memberikan wawasan dan terhadap keberagamaan dunia. Wisatawan yang tertarik dengan aspek-aspek budaya ini sering mencari pengalaman yang autentik dan bersifat edukatif, di mana mereka dapat terlibat langsung dengan kehidupan warisan budaya setempat yang dikunjungi. Yang selanjutnya ada teori. Teori adalah seperangkat konstruk, konsep, atau definisi profesi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Pengertian ataupun penjelasan yang disusun secara sistematis, sehingga dari teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian tertentu. Kemudian fungsi dari teori itu sendiri adalah teori bisa menjadikan sebuah fenomena atau objek yang kompleks atau sulit untuk dipahami. Dengan adanya teori, maka fenomena tersebut menjadi mudah untuk kita pahami, memudahkan dihasilkan makna atau penjelasan yang baik. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiono 2012, metode penelitian adalah satu cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan serta teori guna memahami, memecahkan, dan mengatasi masalah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Prof. M.E. Winarou menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis menggunakan teknik yang cermat. Muhammad Nasir berpendapat bahwa metode penelitian memiliki peran penting bagi seorang peneliti untuk mencapai tujuan tertentu dan menemukan jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diajukan. Yang ketiga, Muhyiddin Sirat menyatakan bahwa metode penelitian adalah sebuah pendekatan untuk memilih subjek masalah dan menentukan judul dalam sebuah investigasi. Yang ketiga, Muhyiddin Sirat menyatakan bahwa metode penelitian adalah sebuah pendekatan untuk memilih subjek masalah dan menentukan judul dalam sebuah investigasi. Heri Rahyubi berpandangan bahwa metode penelitian adalah model atau pola kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran atau mencapai hasil belajar yang baik. Di sini saya akan membacakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal yang bermakna dan baru. Selanjutnya saya akan membacakan jenis dan sumber data. Menurut Loveland Melong 2007, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Sugiono 2015, jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa data kualitatif. Pengertian data kualitatif menurut Sugiono 2015 adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Selanjutnya saya akan membacakan data primer. Sumber data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen. Selanjutnya ada data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data
yaitu primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpul dan yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Yang pertama ada observasi. Pengamatan observasi adalah cara pengambilan dengan menggunakan mata dan pikiran tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Yang terakhir ada wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak struktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti mengenai informasi apa yang diperoleh. Pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun oleh sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara struktur karena sebelum melakukan peneliti menyiapkan segala sesuatunya seperti ada pertanyaan, menentukan waktu dan melaksanakan wawancara sehingga pelaksanaan wawancara berlangsung secara struktur. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Presentasi saya tutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Om. Kerang Langkung Sinam Bapak.